Halo, terima kasih udah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mereview tentang tahapan-tahapan fabrikasi konstruksi baja ya. Jadi tahapan dari awal sampai akhir saya akan jelaskan di sini dari proyek yang pernah saya kerjakan ya. Jadi kita belajar mengenal per tahap untuk pembentukan struktur konstruksi baja ya, untuk khususnya untuk fabrikasi ya. Jadi kita ambil yang sederhana aja biar mudah untuk pemahaman buat pemula atau buat orang umum ya. Tujuan saya ini untuk edukasi buat orang umum atau orang pemula. Oke, di sini ada banyak project yang pernah saya kerjakan. Ada BTS, tangguh ini ada rumit, Mansin 6, gereja ini agak rumit juga, terlalu mendetail. Dermaga juga terlalu ini ya, terlalu rumit juga. Oke, kita jembatan juga kita ambil yang ini. Oke. Oh iya. Jadi tahapan-tahapan pertama yang pasti yang kita perlukan adalah setelah dapat gambar rencana dari owner, kita pecah ke gambar kerja ya. Kita pecah ke gambar kerja seperti ini. Ini contoh yang project yang simple aja ya. Jadi kita bahas persatu persatu tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir untuk tahap fabrikasinya ya. Oke. Jadi yang pertama-tama setelah dapat gambar rencana dari owner, kita pasti pecah ke gambar kerja ya. Karena gambar rencana masih mentah, kita pastikan lagi gambar kerja. Setelah ada gambar kerja nggak ada masalah, kita laporkan ke owner ACC atau tidak oleh pengawas, atau kalau ada pengawasnya ya, ACC atau tidak. Kalau udah selesai baru kita mulai proses fabrikasinya. Tahap awal yang pasti kita buat mal dari base plate ya, base plate kita buat mal. Terus habis itu plat join balok. Itu awal saya yang pertama saya lakukan itu sebelum masuk ke lapangan ya. Bikin mal juga untuk balok, mal join untuk talang cantilever, rafter. Saya bikin semua malnya. Untuk cladding juga join ini plat dudukan gording. Setelah itu ikatan angin, dan kemudian yang mungkin yang sering kita tahu itu mal dari ini derajatan rafter sendiri ya. Setelah semua sudah terkumpul untuk malnya, mal dari mal plat join, mal potongan atau mal derajatan, baru kita masuk ke lapangan. Jadi di lapangan yang pasti yang saya siapkan ada untuk satu tim. Saya biasanya untuk proyek ini kita butuh cuman 5 tim atau 6 tim. Jadi 6 termasuk saya sebagai leader ya. Saya sebagai leader, jadi yang saya pakai biasanya antara 5 sampai 6 tergantung ini ya, skop pekerjaannya ya. Jadi yang pertama saya pastikan ada tukang ada 2, itu menguasai ilmu style ini pembentukan struktur profil ya. Kedua untuk welding. Setelah itu welding, yang tukang kedua ini harus bisa welding sama bisa potong. Yang satu ini harus bisa keseluruhan dari style, potong sama welding. Yang ketiga ada khusus tukang potong, cutting ya. Yang kedua helper ini pembantu dari kedua tukang ini ya. Jadi ntar saya kasih job disknya. Jadi tahap awalnya saya pasti akan memilah-milah dari untuk penggunaan dari kolom sendiri saya sendirikan, rafter sendiri, untuk balok sendiri. Jadi saya tempatkan di tempat berbeda, jadi supaya untuk proses fabrikasinya lebih mudah. Jadi di sini tahap awal kita pilih dari penggunaannya ya, dari kolom, rafternya sebelah mana, kolomnya sebelah mana, kita tata semua ikut kerja, dari tukang
semi, helper, semua ikut menata ini semua. Oke, setelah kita tata semua sesuai dengan jenis profilnya, kita masuk ke tahap bore plat. Ini yang paling penting. Jadi tanpa adanya plat join ini struktur nggak bakal bisa kita kerjakan, nggak bisa kita welding, nggak bisa kita apa-apain. Jadi yang pertama kali saya akan kerjakan yaitu mengumpulkan memproduksi ini. Jadi satu tukang yang untuk welder saya masukkan ke helper, satu tukangnya ikut saya, yang tukang potong full, jadi motong dari plat. Jadi motong plat, jadi yang full, jadi potong plat. Setelah potong plat kita proses pengeboran. Di sini ada proses pengeboran nih, karena plat join itu sendiri itu kunci dari pembentukan struktur. Jadi kita dahulukan plat sampai jadi semua kita bor. Jadi kita dari mal untuk pembentukan masing-masing untuk plat join rafter, base plate, blind dash, semua. Terus plat dudukan cladding, plat dudukan gording atap, semua kita proses, semua kita bor. Dan bor juga dari ukuran kecil dulu, nggak boleh dari besar. Dari kecil dulu sampai besar. Jadi di lapangan ada juga yang di model bros, itu lebih cepat, cuman ya kualitasnya pasti jelek. Jadi sama mereka di bros aja lubang-lubang platnya, itu kerjaan ngawur. Jadi yang paling benar itu di bor paling kecil dulu, minimal itu pakai mata bor M6. Saya biasa gitu, M6, M8, setelah itu masuk ke bor utama. Jadi untuk goyangnya memakan mata bornya itu tidak akan merubah diameter lubang itu sendiri yang bisa membuat tidak presisi ya. Oke, sudah masuk ke tahap pengeboran plat, semua kita selesaikan. Setelah itu kita masuk ke tahap pemotongan profil. Jadi di sini kita potong. Untuk kolom sendiri kita potong. Tingginya berapa? 6 meter kita potong, atau tingginya berapa? 4 meter kita potong. Kita sisihkan sendiri. Kolom itu pekerjaan yang paling gampang. Pemotongannya lurus. Kalaupun ada potongan miring, bisa kita potong miring. Tapi di proses pekerjaan ini potongannya miring ya. Ada miringnya ntar. Jadi ada yang lurus, ada yang miring. Tergantung desain ya. Oke. Jadi kita potong semua kolom, rafter juga saya di sini pemotongan rafter tidak memakai hitungan kalkulator atau hitungan kalau orang di lapangan biasanya itu dibentang. Jadi saya langsung pakai hitungan sendiri tanpa kalkulator, juga hitungan sinkros tangan. Jadi kita potong. Jadi butuhnya berapa untuk rafter, untuk potongannya seperti apa. Jadi makanya saya sama satu tukang itu, yang lain pada ngebor plat, saya udah ngemal plat, ngemal potongan di WF. Ini peruntukan untuk kolom, ini untuk peruntukan untuk rafter. Jadi dari ketiga orang yang masuk ke keempat ya, kan ada 6 tim. 2 tim tukang, 1 tim potong, 2 orang helper. Jadi yang 4 masuk ke pemotongan plat sama bor plat. Yang saya sendiri sama 1 tukang style itu ngukur, ngemal. Jadi ngemal satu-satu, nunggu proses pengeboran selesai. Begitu tahapannya, seperti itu. Jadi kita ini potongan rafter potongan kolom, begitu. Terus potongan rafter, ini potongan buat potongan talang, ini yang hons atau kelean ya, gitu.
Jadi semua sudah. Jadi dari tahap pengeboran selesai, tukang potong udah beralih ke potongan yang sudah saya mal. Yang tadi saya mal. Jadi setelah profil semua terpotong, langsung ke proses ini ya. Jadi dari plat selesai, pemotongan pemotongan material WF untuk kolom, untuk digunakan untuk kolom, rafter, balok, dan lain-lain, untuk cladding juga. Itu talang udah selesai, kita masuk ke tahap style. Nah ini, jadi platnya udah selesai, kita masuk ke style. Jadi kita di sini pasti plandes dulu. Dari saya kejar mungkin di kolom paling sederhana sekali, tinggal pasang plandes, hantam. Untuk set ini ya, set kolom ya, kita set semua untuk untuk plandesnya ya, atau base plate nya. Setelah itu masuk ke tahap style rafter. Nah ini yang utamanya ya, untuk rangka atapnya masuk ke rafter. Di sini mal di rafter. Oke, jadi di sini sudah selesai, rafter sudah terpasang, hons juga yang dari potongan tadi sudah ada, kita join. Setelah itu kita masuk ke tahap welding. Setelah set-setan profil semua sudah di style, langsung kita masuk ke welding. Jadi welding, 2 tukang masuk untuk full welding. Jadi dari rafter ya, dari rafter di welding. Nah bisa kita lihat kualitas weldingnya. Seperti itu. Oke. Jadi welding. Jadi setelah welding kita pasang juga kupingan untuk plat dudukan gording ya, CNP bagian atap ya. Kita pasang, kita setel, kita las sekalian seperti ini. Full, lasnya full ya, jangan yang 5 cm bolong, 5 cm bolong, enggak. Standarnya langsung full. Ini kelean yang saya sebutkan, atau hons dari potongan dari WF, material WF kuda-kuda sendiri, WF 200 ya. Jadi full. Setelah welding selesai, masuk ke tahap berikutnya, tahap proses bor. Ini bukan bor plat, ini bor profil. Jadi untuk koneksi join antara kolom, kuda-kuda, rafter, balok, cladding, semua jadi satu di sini. Jadi ini yang tahap harus hati-hati. Jadi lebih teliti lagi. Kita bor semua. Ini tempat peletakan join semua ada di proses ini ya. Proses bor untuk profil sendiri dari kolom. Kolom itu di sini tempat dudukan dari rangka atap, balok, cladding lengkap kolom. Setelah kolom selesai, pemasangan ya itu tadi, pemasangan plat dudukan cladding. Jadi cladding masuk. Jadi ini lengkap banget di sini. Oke, setelah selesai semua sudah sudah terlaksana semua untuk profil struktur dari kolom, balok, kuda-kuda atau rafter, semua sudah selesai. Itu udah masuk ke tahap pembersihan. Tergantung kontrak ya, mau di sunblast atau yang manual, monggo. Kalau di sunblast memang lebih mahal lagi, karena kita harus ketemu wet steelnya, baru kita proses pengecatan. Dari mungkin pengecatan sinkromat, setelah itu yang pengecatan lapis kedua, yang pengecatan minyak gitu. Jadi yang proses ketiga ke yang ketujuh ini ya, proses ini dari aksesoris. Jadi kita bikin trik stang, ini join, ini material join
join sambungan join sambungan kuda-kuda. Kita lihat di gambar. Oh ya, ini di sini letaknya. Di sini letaknya untuk joinnya. Oke. Jadi gambarnya seperti ini tadi. Ini proses pembentukan talang juga. Talangnya kan model seperti ini ya. Jadi di gambar juga seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan gambar kerja. Jadi kontraknya ini mengacu ke gambar kerja ya, yang disetujui ya. Rangka talangnya juga seperti ini. Jadi tidak meleset dari gambar kerja karena ini sudah termasuk dalam gambar kontrak untuk profilnya ini ya. Oke. Jadi pembuatan talang, ikatan angin semua jadi satu di sini. Set angkur. Jadi set angkur itu saya kerjakan biasanya kalau owner di sana bilang udah siap untuk set angkur di lokasi ya, baru saya set, baru saya kirim ke sana. Jadi proses pengerjaan pondasi itu berbarengan sama proses pengerjaan fabrikasi konstruksi itu. Jadi bisa bersamaan. Jadi di sana udah oke, pengerjaan fondasinya, set angkur kirim. Tinggal di set di sana, tim kita masuk ke sana atau di sana udah ada tim yang bisa ngeset, nggak ada masalah. Jadi set angkur, talang, oke. Jadi di sini yang proses terakhir ya ini pembuatan rangka kanopi penyambung antara struktur 1 dan struktur 2 ya, lengkung ya, pakai lengkung. Jadi ini prosesnya seperti ini, di gambar juga seperti ini. Jadi di sini kita untuk di luar pulau kan, ini di Papua, jadi kita dituntut seminim mungkin tanpa ada join sambungan dengan las. Jadi semua full baut. Hanya ada beberapa persen aja yang tidak bisa dibuat pakai baut dikarenakan space dudukannya terlalu kecil untuk baut. Jadi terpaksa harus dilas di lokasi. Nah, ini yang tadi ya, yang saya gambarkan tadi untuk untuk rangka atap join join kanopi antara struktur 1 dan struktur 2 ya. Bisa kita di sini, bisa sesuai. Jadi ini bisa dikatakan ya sedang lah, bukan rumit. Yang bikin rumit karena semua harus ke knockdown. Jadi semua full koneksi baut. Seperti ini ya. Jadi di gambar tadi seperti ini pembentukannya. Harus sesuai dengan ini ya. Harus sesuai dengan kontrak. Jadi ini memang customernya kan emang BUMN. Oke. Mungkin sekian dulu. Kalau untuk tahap fabrikasi untuk proses ini bisa dilihat di channel saya, sudah saya upload juga. Seperti itu konsepnya. Ini emang saya menggunakan build informasi modeling untuk struktur bajanya ya. Jadi bisa dikomunikasikan sama untuk sipil maupun untuk pekerjaan sipil yang termasuk pondasi, slope, itu bisa dikomunikasikan. Jadi di sini saya menggunakan build informasi modeling level 3, bisa 2 ke 3. Jadi untuk tingkat kepresisiannya lebih tinggi dan untuk meminimalkan tingkat errornya juga di lapangan. Oke, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga membantu. Tetap semangat buat teman-teman yang bekerja di struktur konstruksi baja ya. Oke, terima kasih. Semoga rezekinya lancar selalu.